semuanya boleh sambil bertepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Semua bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Iye iye iye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Iye iye iye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, gerakan ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji,
sambil bertepuk tangan ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Dia rela mati menghapus dosaku. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Dia bangkit memberiku hidup kekal. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Dia naik ke surga, siapkan rumah bagiku. Jesus is the best. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Dia menyertaiku sampai selama-lamanya. Jesus is the best. Tuhan Yesus terbaik. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Dia rela mati menghapus dosaku. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Dia bangkit memberikan hidup kekal. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Dia naik ke surga, siapkan rumah bagiku. Jesus is the best. Jesus is the best. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Ia menyertaiku sampai selama-lamanya. Jesus is the best. Jesus is the best. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Ia naik ke surga, siapkan rumah bagiku. Jesus is the best. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Ia menyertaiku sampai selama-lamanya. Jesus is the best. Dengan sikap berdoa ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan
padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Halo adik-adik, sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, ayo ikuti petunjuk dan nasihat berikut. Pertama, pastikan sebelum ibadah sekolah minggu dimulai kalian sudah mandi, sikat gigi, dan berpakaian yang sopan dan rapih ya. Yang kedua, selama ibadah sekolah minggu berlangsung, jangan lupa juga untuk menyiapkan Alkitab dan persembahannya. Dan yang ketiga, jangan sambil makan atau minum ya saat ibadah sekolah minggu berlangsung atau sambil lari-lari. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita beribadah dengan hormat dan sukacita. Apa kalian sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu? Shalom adik-adik. Lause sangat bersyukur hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Meskipun secara virtual, tapi Lause yakin bahwa itu tidak akan mengurangi sukacita adik-adik. Betul ya Lause Yere ya? Oke, mari semuanya Lause undang untuk berdiri, kita nyanyikan Hello Hello How Are You? Sambil bergerak ya. Jesus love me, I love you.
memuji Tuhan? Yang bersuka cita katakan yes. Lagi, kurang semangat. Yang bersuka cita katakan yes. Good. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Semua boleh lipat tangan, tutup matanya, mengambil posisi yang benar untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk beribadah kepadamu. Kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Serta kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh senantiasa hadir bersama-sama dengan kami, sehingga ketika kami beribadah, kami boleh lebih fokus untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji Tuhan, bahkan kami mau gunakan tubuh kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, ibadah ini kami mau serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause Grace mau kasih tahu satu hal yang sangat luar biasa. Allah Bapa sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya, sehingga sekarang kita hidup di dalam Kristus yang adalah anak Allah Bapa itu. Kita sudah hidup di dalam Dia, oleh sebab itu kita, Lause Grace, dan kalian semua sudah menjadi saudara di dalam Kristus. Mulai dari kapan kita menjadi saudara di dalam Kristus? Mulai dari sekarang sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Yuk, dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. Sambil bertepuk tangan ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, betul sekali, di dalam Yesus kita bersaudara. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mau supaya kita menggunakan seluruh hidup kita, apapun yang Tuhan sudah berikan. Tangan kita, kaki kita, mulut kita, untuk memuji dan memuliakan namanya. Tuhan mau supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, boleh melayani Tuhan dengan sungguh, dan terlebih boleh melayani Dia dan memuliakan Dia di sepanjang kehidupan kita. Masih tetap berdiri ya, jangan capek ya. Oke, kita masih akan memuji Tuhan, kita pujikan hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke
bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Semuanya. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Oke, amin ya. Kita harus hati-hati di dalam menggunakan tubuh kita. Tangan kita dipakai untuk menolong orang lain, untuk memberkati orang lain, bukan dipakai untuk pukul adik, ambil barang orang sembarangan. Itu tidak boleh. Mulut kita dipakai untuk berbicara yang positif, bukan berbicara kotor. Betul ya? Dipakai untuk memuliakan nama Tuhan seluruh hidup kita. Nah, adik-adik boleh silakan duduk kembali. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Itu adalah salah satu bentuk kita untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, mari adik-adik semua mempersiapkan persembahannya, juga kotak persembahannya. Kita akan menyanyikan pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yuk kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pakai persembahan yang sudah kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati para majelis yang boleh mengelolanya, dan kiranya Engkau yang senantiasa memberkati apapun yang sudah kami berikan, dan biarlah boleh dikelola dengan baik. Inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan bercerita bagaimana Tuhan memberikan segala sesuatu itu sangat istimewa. Termasuk adik-adik semua, Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, hidup kita itu sungguh sangat istimewa. Oleh sebab itu, kamu istimewa bukan karena katanya Lause, bukan karena katanya Lause Yere, bukan karena teman-temanmu, bukan karena orang tuamu, tetapi karena Yesus. Yuk kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, aku istimewa. Kalau bisa sambil bergerak ya.
aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa karena Yesus berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Aku istimewa. Kata Yesus, dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi ya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa. Kata Yesus berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ya, kita dibeli bukan karena emas perak, bukan juga dengan intan permata, tetapi kita dibeli oleh darah Yesus. Yuk adik-adik, mari persiapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kepada Lause Megres kami persilahkan. Mari anak-anak kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan karena kami mendapatkan kesempatan untuk belajar firman Tuhan lagi. Tuhan tolong supaya kami bisa duduk dengan tenang, mendengarkan dengan sungguh-sungguh sampai firman Tuhan selesai disampaikan. Allah Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerti apa yang disampaikan firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sempurna dan maha kuasa. Tidak ada yang seperti Dia, ya. Kalau Allah membuat rencana, pasti rencana itu adalah rencana yang sempurna dan Allah akan melakukannya dan itu pasti akan terjadi. Tidak sama dengan kita manusia ya. Kalau kita buat rencana bisa saja gagal, ya kadang-kadang juga bisa terlaksana. Contohnya kalian sudah rencana sama papa nanti hari ini hari Jumat kan libur. Kita mau pergi berenang. Mau berenang, kita sudah atur nanti papa yang nyetir ya. Lalu mama siapkan makanan yang enak gitu ya. Lalu kita sudah siap-siap. Nah, pada harinya hari Jumat, papa sakit. Nggak jadilah kita pergi. Atau anak-anak sudah rencana nanti kalau libur kenaikan kelas, aku sama papa mama mau pergi ke Surabaya, lalu kami pergi ke Jogja, kami pergi ke mana lagi, ke Bandung gitu ya. Kami mau keliling-keliling. Ternyata ada corona. Kita sudah beli tiket, tidak jadi pergi. Semua harus tinggal di rumah. Tapi Allah kita tidak demikian. Ya, ketika Ia membuat rencana, Allah memilih orang-orang yang akan dipakainya untuk melaksanakan rencananya itu. Ya,
Allah juga memberi kemampuan kepada orang-orang yang sudah dipilihnya supaya rencananya itu terlaksana. Allah bisa pilih orang yang tua atau yang muda, laki-laki atau perempuan, orang yang pandai, orang hebat atau orang-orang yang biasa saja. Lalu saya kasih contoh ya, waktu Allah melihat dunia ini sangat-sangat jahat, manusia semakin hari semakin jahat, maka Allah memutuskan akan menghukum dunia ini dengan air bah. Nah, Allah memilih seorang laki-laki bernama Nuh. Nah, Allah memilih Nuh. Allah memberikan tugas kepada Nuh untuk membuat bahtera, ya, supaya Nuh dan orang-orang yang percaya Tuhan itu bisa selamat. Dan Allah memberikan kemampuan, kekuatan kepada Nuh untuk membuat bahtera sampai selesai, sampai bahtera itu jadi. Ya. Allah juga memilih Maria, seorang perempuan biasa saja, untuk melahirkan Yesus yang adalah juru selamat dunia. Allah juga pilih siapa lagi? Tadi Maria. Lalu Allah pilih juga Paulus. Allah pilih Paulus, seorang muda yang berbakat, seorang muda yang cerdas, yang pandai. Allah pilih dia, Allah memakai dia untuk memberitakan Injil Yesus kepada orang lain supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, lihat nak. Dan masih banyak lagi kalau anak-anak belajar di Alkitab, banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai, Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, nah, anak perhatikan ya, orang-orang yang Tuhan pilih itu bermacam-macam. Allah memakai segala macam orang untuk melayani Dia. Nah, kalian lihat gambar-gambar di samping ini, kelihatan ya? Ada itu Deborah, ada Abigail, lalu Nikodemus, siapa lagi ya? Banyak lagi. Dan anak-anak akan mempelajari tentang mereka dalam minggu-minggu di depan, ya. Karena itu anak-anak harus rajin sekolah minggu ya. Belajar dari mereka, belajar teladan mereka. Bagaimana Allah memilih mereka, Allah memakai mereka, Allah memberikan kemampuan, memberikan karunia sehingga mereka bisa menjadi hamba-hamba Allah yang setia. Ya, sekarang mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas. Kita buka Lukas. Lukas pasal 12 ayat 24. Lukas 12 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Nah, menurut ayat yang kita baca tadi, apakah kalian berharga bagi Allah? Sangat berharga. Anak-anak Lause sangat berharga bagi Allah. Artinya Allah sangat mengasihi kita, sangat memperhatikan kita, sangat peduli dengan kita, melindungi kita. Allah dalam ayat yang kita baca tadi, kita dibandingkan dengan burung-burung gagak. Ya, kalau burung-burung gagak dikasihi Tuhan, diberi makan oleh Tuhan, mereka nggak pernah tanam padi gitu ya. Nah, enggak punya burung kan enggak bisa bangun gudang untuk simpan makanannya ya. Tapi Tuhan pelihara burung-burung gagak itu. Apalagi kita anak-anaknya. Ya, kita ya diciptakan Allah secara istimewa dan unik, berbeda satu sama lain. Anak-anak pernah pikir tidak? Untuk apa Allah menciptakan kita? Untuk apa Allah menciptakan kita? Ada lagunya begini ya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. M-U-L-I-A, M-U-L-I-A.
M-U-L-I-A untuk kemuliaannya. Allah menciptakan kita, Lause dan anak-anak, dan segala sesuatu di dunia ini untuk memuliakan Allah. Artinya Allah menciptakan kita untuk menunjukkan betapa baiknya, betapa hebatnya Allah itu. Nah, bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Bagaimana kita bisa menunjukkan betapa baik dan hebatnya Allah kita itu? Nah, pertama, anak-anak harus sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa memuliakan Allah jika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, hukuman kita, sehingga kita diampuni. Ya. Kemudian ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita, maka Allah mengampuni dosa kita. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan Allah akan mengajar kita bagaimana menjadi anak-anak yang taat. Ya, Allah memberikan kepada kita tugas, ya, untuk menunjukkan betapa baik dan hebatnya Allah itu, seperti yang dilakukan oleh Paulus, Maria, Nuh, Abraham, Yakub, dan lain-lainnya. Nah, Allah memberikan kepada kita karunia atau kemampuan khusus, ya, kepada masing-masing kita, beda-beda. Ya, ada yang Tuhan kasih kemampuan untuk bernyanyi, suaranya merdu, ya. Kalau menyanyi orang-orang bisa terhibur, bisa dikuatkan. Ada yang Tuhan kasih karunia kepandaian. Wah, kalau belajar pintar sekali. Kalau matematika dapat 100, IPA dapat 90 gitu ya. Dia pintar sekali dalam pelajaran. Terus ada yang Tuhan kasih kemampuan apa lagi? Bisa berbahasa asing, bahasa Inggrisnya lancar gitu ya. Macam-macam, berbeda-beda ya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa Allah memberikan karunia atau kemampuan khusus yang berbeda-beda? Nah, kita lihat dalam 1 Korintus. Ya, kita buka 1 Korintus. Kita mencari jawabannya di sini. 1 Korintus pasal 12. Ya. Ayat 12, ayat 14 sampai 19. Oke. Oke, 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Oke. Anak perhatikan Alkitab masing-masing, Lause akan bacakan ya. Judulnya di atas tuh, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Kita baca ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya ada mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Kita baca ayat 27 lagi ya, 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Anak-anak mungkin bingung, apa sih artinya ayat-ayat yang kita baca tadi? Lause bingung aku, gitu ya. Nah, Lause jelaskan dengan sederhana ya. Nah, kitab 1 Korintus itu ditulis oleh Rasul Paulus ya. Paulus mau mengajarkan kepada jemaat atau orang-orang percaya
untuk melayani Tuhan bersama-sama. Jemaat disebut juga gereja. Jemaat atau gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Ini ada yang percaya Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, dan semuanya inilah yang disebut gereja atau jemaat. Nah, tadi kita baca jemaat atau gereja adalah tubuh Kristus. Hah? Apa itu tubuh Kristus? Ya. Paulus menyebut jemaat adalah tubuh Kristus ya. Paulus memakai tubuh manusia itu sebagai contoh. Anda lihat Lause. Kayak ini tubuh kita. Tubuh kita kan cuma satu, tetapi anggotanya banyak. Ada tangan dua, ada mata dua, rambut, telinga dua, ada kaki ya. Dan belum lagi yang di bagian dalam yang nggak bisa kelihatan. Ada apa itu? Usus, ada ginjal, ada paru-paru, banyak sekali. Ya, dan semuanya itu disebut anggota tubuh. Ya, dan masing-masing anggota tubuh ada gunanya, ada fungsinya. Tangan itu untuk menulis, untuk mengambil barang. Kaki untuk berjalan, ya ke tempat yang lain. Mata untuk melihat, untuk membaca, untuk nonton TV. Ya, dan seterusnya. Ya. Nanti dipotong ya. Coba kalian bayangkan, anak-anak bayangkan, kalau tubuh ini semua hanya ada mata, nggak ada tangan, nggak ada kaki, mata semua, mengerikan sekali ya. Atau semua tubuh ini hanya ada tangan saja, nggak ada mata, terus gimana dong melihat? Nggak ada mulut, terus bagaimana makannya? Ya, jadi tubuh kita hanya satu, anggotanya banyak, dan masing-masing anggota itu ada gunanya, ada fungsinya. Nah, Paulus mengatakan gereja adalah tubuh Kristus, ya. Kristus adalah kepala atau pemimpin, dan kita adalah anggota tubuh Kristus. Tiap anggota diberikan karunia atau kemampuan khusus ya untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar, untuk melayani Tuhan ya. Nah, coba Anda lihat di gereja. Kan di gereja itu ada pendeta, ya kan? Ada pemain musik. Lalu ada yang di depan pintu biasanya menyambut orang-orang datang untuk beribadah. Ada yang menjalankan kantong persembahan, ada paduan suara, ada yang mengurus mic, mengatur sound system dan sebagainya. Dan kalau semuanya ini menjalankan tugasnya dengan baik, maka indah sekali ya, kita bisa menyembah Allah dengan baik dan benar, dan jemaat Tuhan tuh makin bertumbuh, semakin kuat imannya kepada Tuhan Yesus, semakin mencintai Tuhan dan semakin berani bersaksi bagi Tuhan. Ya, lalu kasih contoh ya, lalu kasih contoh lagi. Nah, tadi kan kalian sudah memuji Tuhan. Siapa yang memimpin pujian tadi ya? Lause Grace. Lause Grace yang memimpin anak-anak dalam memuji Tuhan. Lalu ada yang main keyboard itu Pak Yeremia, ya Lause Yeremia. Lalu ada lagi yang Lause Grace. Lause Grace bawa firman Tuhan kan? Nah, ada lagi yang tidak kalian lihat. Mereka itu adalah kakak-kakak yang bergabung dalam tim multimedia. Mereka ada berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 atau 6 orang ya, 5 orang ya. Langsung panggil satu saja. Kak Vincent sini dong. Ya. Halo. Ini namanya Kak Vincent. Nah, Kak Vincent, apa sih yang dikerjakan tim multimedia itu? Ya, yang pertama kami dari tim multimedia kan ada 5 orang. Biasa kami membagi tugas. Ada yang mengurus sound system untuk perekaman suara, ada yang mengurus untuk video, ada yang mengedit, dan ada beberapa juga yang untuk membantu yang tim yang lainnya. Nah, pertama biasa kami akan berkoordinasi apa lagu yang akan dibawakan, terus firman yang membawa firman siapa. Lalu kami akan melakukan perekaman firman dan perekaman audio. Setelah itu kami akan mengedit video untuk dipublish di YouTube. Begitu ya. Banyak kerjaannya ya. Lumayan. Ya, itu kemampuan dapat dari mana ya? Ya, biasa ada yang
memang sudah punya belajar sendiri, bisa belajar sendiri, ada juga yang sudah paham dan mengerti. Ya baik. Terima kasih ya Kak Vincent ya. Ya, Terima sama-sama. kasih. Ya. Nah, anak-anak lihat tadi Kak Vincent dengan teman-teman di tim multimedia itu mereka merekam seperti sekarang Pastor Megas mengajar firman Tuhan, mereka merekam ya. Kemudian Pastor Grace juga yang memimpin ujian sudah direkam, lalu mereka mengedit kalau ada yang salah gitu ya. Dihilangkan, dihapus, lalu mereka masukkan gambar-gambar, jadilah video ibadah sekolah minggu. Lalu mereka menguploadnya, memasukkannya di YouTube, sehingga pada hari Minggu anak-anak tetap bisa beribadah lewat YouTube meskipun anak-anak ada di rumah masing-masing. Nah, lihat ya, kami Lause dan kakak-kakak tadi diberikan kemampuan khusus karunia oleh Allah untuk melayani Dia dengan cara masing-masing. Kami bersama-sama adalah tubuh Kristus ya. Allah memilih kami untuk melayani Dia ya, lewat sekolah minggu sehingga anak-anak meskipun di rumah tetap dapat beribadah dan bertumbuh terus dalam iman kepada Tuhan, makin mencintai Tuhan, makin setia, dan anak-anak pun berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ya, judul firman Tuhan hari ini, Allah memakai segala macam orang untuk melayani Dia. Ada yang Allah berikan suara merdu, ada yang Allah berikan otaknya encer, pintar dalam pelajaran, Allah berikan bakat dalam olahraga, dan banyak lagi. Nah, anak-anak mungkin berpikir, kenapa ya suaraku jelek ya, enggak kayak suaranya merdu, jadi aku nggak bisa ikut paduan suara. Ya. Atau anak-anak berpikir, aku kok bodoh ya, ulangan matematika aku kok jelek nilainya ya, coba aku pandai kayak dia. Nah, anak-anak tidak boleh berpikir demikian. Kenapa? Ya, kalau Allah tidak memberikan suara merdu kepada anak-anak, ya mungkin Allah memberikan karunia yang lain. Ya, kepada tiap-tiap orang Allah memberikan karunia-Nya masing-masing. Ya, Allah tahu, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang sempurna, Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang paling tepat, yang paling cocok untuk anak-anaknya. Ya, dan Allah memberikan karunia sesuai dengan rencana Allah. Ya, kalau anak-anak pikir sekarang, ya, saya karunianya apa ya Lause? Saya kok belum tahu ya. Nah, anak-anak bisa terus berdoa, membaca firman Tuhan. Nah, Allah Roh Kudus dalam hati kita akan menolong anak-anak, membimbing anak-anak, anak-anak akan mengerti apa sih karunia Tuhan berikan kepadaku. Dan Roh Kudus juga bisa pakai guru sekolah minggumu atau papa mamamu untuk menolong kamu menemukan apa karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Dan kalau kamu sudah tahu karuniamu, misalnya kamu punya suara yang merdu, kamu pandai dalam pelajaran, ya, kamu gunakan itu untuk melayani Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri, ya. Terus kamu melatih suaramu, terus kamu belajar supaya karuniamu tuh semakin meningkat, ya, terus berkembang, terus bertambah, ya, sehingga nanti kamu bisa benar-benar terlibat dalam pelayanan, bisa melayani Tuhan, ya. Ada anak yang sangat suka baca Alkitab, suka belajar firman Tuhan, suka dengar firman Tuhan. Mungkin suatu saat kalau mereka dewasa, Tuhan akan pakai dia jadi pendeta atau guru sekolah minggu atau misionaris seperti Paulus. Ya, ada anak yang sangat pandai dalam pelajaran matematika, IPA, ya. Kemudian hari Tuhan memakai dia menjadi seorang guru atau menjadi ilmuwan yang menemukan obat-obat untuk berbagai penyakit, mungkin menemukan vaksin untuk melawan virus corona. Ya, karena itu anak-anak, ya, berdoalah supaya Tuhan menunjukkan di mana karuniamu, ya, lalu kamu boleh pakai karuniamu untuk melayani Tuhan. Tuhan memakai segala macam orang untuk melayani Dia. Tuhan juga memakai anak-anak.
Mari kita membaca ayat hafalan kita di ayat yang ke-18. Di 1 Korintus tadi, 1 Korintus 12 ayat 18 ayat hafalan kita ya. 1 Korintus 12 ayat 18 ayat hafalan kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Sekali lagi, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Arti ayat ini, Tuhan memberikan kepada setiap kita karunia seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau, seperti yang Tuhan mau ya kepada kita masing-masing untuk memuliakan Dia, untuk melayani Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menebus kami ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus. Kami diampuni, kami dijadikan anak-anak Allah dan kami diberikan karunia untuk dapat melayani Tuhan. Tuhan tolong anak-anak kami meskipun masih kecil, mereka dapat tahu apa yang menjadi karunia mereka. Tuhan tolong juga papa mama untuk membimbing anak-anak supaya bisa menemukan karunianya masing-masing. Dan kemudian anak-anak dapat memakai karunianya untuk melayani Tuhan. Misalnya yang memiliki suara merdu, suara yang baik dapat memuji Tuhan, melayani Tuhan lewat paduan suara. Yang memiliki kepandaian dapat menolong teman-teman mereka yang kurang supaya mereka juga dapat ikut pelajaran dengan baik. Dan karunia-karunia yang lainnya dapat digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan menjadikan kami istimewa dan Tuhan mau memakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sungguh sangat istimewa. Tuhan memberikan kita talenta untuk kita gunakan, bekerja, berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan pujian Bersama Tuhan Aku Bisa. Lalu saya undang semuanya untuk berdiri. And tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Semua lompat. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Big or small, short and tall, dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Semua lompat.
kita pasti bisa. Yuk kita sama-sama berdoa menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji Engkau. Biarlah setiap pujian kami boleh kami naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai beribadah, kiranya firman-Mu boleh tetap hidup dan bertumbuh di dalam hati kami, sehingga boleh berbuah melalui setiap tindakan kami. Terima kasih Tuhan, hidup kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan yang baik, sehingga kami boleh bekerja dan berkarya untuk Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pada hari Minggu ini, biarlah boleh menjadi berkat untuk kita semua. Pengumuman, minggu depan kita juga masih akan ibadah virtual seperti ini. Untuk jamnya nanti Lausa akan infokan di grup masing-masing. Demikian pengumuman hari ini, dan Lausa mengucapkan God bless you and we love you. Sampai jumpa. Baca kitab suci, doa tiap hari.